Rahasia besar. Pantangan weton pon yang wajib dihindari saat hari kelahiran. Pernahkah Anda merasa, justru di hari ulang tahun atau hari kelahiran weton Anda, suasana hati malah kacau, rejeki terasa mampet, atau justru terjadi kesialan yang tidak terduga? Hati-hati. Bisa jadi Anda secara tidak sengaja melanggar pantangan keramat yang seharusnya dijaga ketat oleh pemilik weton pon. Dalam tradisi Jawa, hari kelahiran bukan sekadar perayaan, melainkan saat di mana, sedulur papat, kita sedang dalam kondisi paling sensitif. Khusus untuk Anda yang lahir di hari pon, ada gerbang energi yang terbuka lebar, namun sekaligus sangat rapuh. Apa saja yang dilarang keras dilakukan saat hari pon tiba? Simak sampai habis agar keberuntungan Anda tidak luntur. Sugeng Rahayu, sedulur semua. Selamat datang kembali di saluran kita yang konsisten mengupas tuntas rahasia ilmu titen dan warisan leluhur Nusantara. Sebelum kita bedah satu persatu pantangan bagi weton pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas yang melestarikan budaya ini agar tidak hilang ditelan zaman. Sudah siap? Mari kita mulai. Pantangan fisik dan perjalanan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas tuntas mengapa aktivitas fisik tertentu menjadi sangat krusial bagi Anda yang lahir di pasaran pon. Dalam kosmologi Jawa, setiap pasaran memiliki kiblat atau arah kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bagi weton pon, energi Anda berada pada puncaknya saat hari kelahiran. Namun ibarat gelas yang penuh, ia sangat mudah tumpah jika terkena guncangan fisik yang salah. Satu pantangan perjalanan, menghindari arah barat, arah mati. Pantangan pertama yang paling ditekankan dalam kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna, adalah mengenai arah perjalanan. Bagi pemilik weton pon, saat hari kelahiran Anda tiba, misalnya Anda lahir di Jumat pon, maka setiap hari Jumat pon, sangat dilarang keras untuk melakukan perjalanan jauh menuju arah barat. Mengapa demikian? Dalam perhitungan Nogodino, naga hari, arah barat bagi pasaran pon saat hari kelahirannya dianggap sebagai arah asrep atau dingin mati. Melakukan perjalanan bisnis, merantau, atau bahkan sekadar bepergian untuk urusan penting ke arah ini dipercaya akan mendatangkan kesialan, hambatan di jalan, atau tujuan yang Anda tuju tidak akan membuahkan hasil, sia-sia. Jika terpaksa harus pergi, para sesepuh menyarankan untuk memutar arah terlebih dahulu, misalnya menuju utara dulu baru kemudian berbelok, sebagai bentuk menipu nasib buruk. Dua pantangan merusak unsur bumi, menggali tanah dan menebang pohon. Aktivitas fisik kedua yang sering disepelekan adalah interaksi dengan alam di sekitar rumah. Bagi weton pon, hari kelahiran adalah waktu di mana plasenta gaib atau sedulur papat Anda sedang melakukan pembersihan energi. Dilarang keras bagi Anda untuk menggali tanah, membuat sumur atau pondasi, atau menebang pohon besar tepat di hari wetonan Anda. Secara spiritual, tindakan merusak elemen bumi di hari kelahiran dianggap sebagai simbol memutus akar keberuntungan. Pohon melambangkan pengayoman, dan tanah melambangkan pijakan hidup. Jika Anda melanggarnya, dikhawatirkan kestabilan ekonomi atau keharmonisan rumah tangga Anda akan goyah dalam 35 hari ke depan. Biarkan alam beristirahat bersamaan dengan diri Anda yang sedang berpuasa, energi. 3 pantangan renovasi dan memindahkan barang berat. Secara fisik, hindari melakukan renovasi rumah atau memindahkan barang-barang besar yang bersifat permanen di dalam hunian Anda. Mengapa? Karena weton pon memiliki elemen sang awara tulus, air, yang berarti keberuntungan Anda mengalir. Melakukan kegaduhan fisik seperti memukul tembok atau memindah lemari besar dianggap menghalangi aliran air tersebut. Hari kelahiran seharusnya menjadi hari laku tenang. Jika Anda memaksakan diri bekerja berat atau merombak tatanan rumah saat hari pon, energi selamat yang seharusnya masuk rumah justru akan terpental keluar karena suasana yang kacau dan berisik. 4. Menjaga raga dari kelelahan ekstrim. Terakhir, pantangan fisik yang paling mendasar adalah melekan, begadang, tanpa tujuan spiritual. Banyak orang salah kaprah dengan merayakan hari lahir hingga larut malam dengan bersenang-senang yang menguras fisik. Bagi weton pon, tubuh Anda di hari tersebut sedang dalam proses
recharge, atau pengisian ulang. Jika Anda memaksakan fisik untuk bekerja lembur atau berolahraga berat hingga kelelahan ekstrim, Anda akan rentan terkena penyakit sawan atau gangguan energi negatif. Leluhur menyarankan agar fisik tetap terjaga, namun dalam kondisi rileks. Tubuh yang lelah di hari lahir adalah pintu masuk paling lebar bagi Sengkolo, nasib buruk, untuk menempel pada sukma Anda. Pantangan lisan dan emosi, kekuatan sabda dadi. Dalam pembahasan ini, kita akan masuk ke wilayah yang paling halus namun paling berbahaya, yaitu kekuatan lidah dan getaran hati Anda. Bagi Anda yang lahir di pasaran Pon, hari kelahiran bukan sekadar pergantian waktu, melainkan saat di mana lidah Anda sedang menyentuh langit-langit takdir. Dalam istilah Jawa, pemilik weton Pon di hari lahirnya memiliki potensi sabda dadi. Apa yang diucapkan, itulah yang akan terjadi. 1. Pantangan sumpah serapah dan ucapan buruk, kualat diri. Pantangan pertama dan yang paling utama bagi weton Pon adalah mengeluarkan sumpah serapah, makian, atau ucapan yang bersifat merendahkan orang lain, apalagi merendahkan diri sendiri. Mengapa ini dilarang keras tepat di hari kelahiran Anda? Secara metafisika, energi Pon adalah energi yang mandi, mujarab ampuh. Saat hari wetonan tiba, portal antara batin dan alam semesta sedang terbuka lebar tanpa penghalang. Jika Anda secara tidak sengaja mengumpat, "Duh, nasibku kok sial terus," atau menyumpahi orang lain dengan kata-kata jahat, alam semesta akan menganggapnya sebagai doa yang Anda minta untuk dikabulkan saat itu juga. Ucapan buruk tersebut akan memantul kembali kepada Anda seperti cermin yang pecah. Akibatnya, Anda bisa mengalami kebocoran energi keberuntungan yang sulit ditambal dalam hitungan bulan ke depan. 2. Pantangan mengeluh, gresulo, tentang rejeki. Aktivitas lisan kedua yang sangat dilarang adalah gresulo, atau mengeluh tentang kekurangan materi. Banyak dari kita tanpa sadar mengeluh tentang harga barang yang naik, atau cicilan yang menumpuk tepat di hari kelahiran kita. Bagi weton Pon, mengeluh di hari lahir adalah simbol penolakan terhadap berkah yang sedang dikirimkan oleh leluhur. Pon melambangkan paring itan, atau kejayaan yang harus dijaga dengan rasa syukur. Jika Anda mengeluh, Anda sedang menutup keran rejeki Anda sendiri. Alih-alih mengeluh, leluhur menyarankan untuk memperbanyak zikir atau mantra syukur. Ingatlah, satu keluhan di hari Pon bisa menghapus 1000 doa yang Anda panjatkan di hari-hari sebelumnya. 3. Pantangan amarah yang meledak, nafsu angkara. Bukan hanya lisan, getaran emosi juga menjadi pantangan fisik spiritual. Pemilik weton Pon secara alami memiliki watak yang tegas dan terkadang keras hati. Namun, pada hari kelahiran, Anda dilarang keras untuk menuruti amarah yang meledak-ledak atau bertengkar hebat dengan orang rumah. Kemarahan adalah api. Sedangkan energi Pon di hari lahir sedang dalam kondisi sensitif seperti air yang tenang. Jika api amarah Anda nyalakan, maka air keberuntungan Anda akan menguap habis. Pertengkaran di hari weton akan meninggalkan luka gaib pada aura Anda, yang membuat Anda terlihat kusam, dijauhi rekan kerja, atau sulit mendapatkan simpati dari atasan. Jika ada sesuatu yang memancing emosi, lebih baik Anda menarik diri sejenak, ambil nafas dalam-dalam, dan lakukan meneng, diam. Diamnya weton Pon di hari lahir adalah emas yang akan berubah menjadi keberuntungan. 4. Pantangan menceritakan rahasia atau rencana besar. Terakhir, ada pantangan lisan yang bersifat strategis. Jangan membocorkan rencana besar atau rahasia kesuksesan Anda kepada orang lain tepat di hari Pon kelahiran Anda. Dalam ilmu Titen, hari kelahiran adalah saat wadah Anda sedang diisi. Jika Anda terlalu banyak bicara atau pamer, flexing, tentang rencana masa depan, energi rencana tersebut akan bocor sebelum waktunya matang. Simpanlah ambisi Anda rapat-rapat di dalam batin. Biarkan energi Pon bekerja dalam kesunyian untuk memperkuat niat Anda. Biarkan keberhasilan Anda yang nantinya berbicara, bukan lidah Anda di hari kelahiran. Pantangan transaksi dan finansial, menjaga wadah rezeki. Dalam pembahasan ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sangat sensitif namun krusial bagi masa depan ekonomi Anda, yaitu mengenai aliran dana dan transaksi keuangan.
Bagi Anda yang memiliki pasaran pon, hari kelahiran atau hari wetonan adalah saat di mana wadah rejeki Anda sedang dalam proses pembersihan dan pengisian ulang oleh alam semesta. Ibarat sebuah bejana yang sedang dibersihkan, jika Anda salah menggunakannya, maka bejana itu bisa retak atau bahkan pecah, membuat rejeki yang seharusnya masuk justru bocor tanpa sisa. Berikut adalah pantangan finansial yang wajib dipatuhi oleh pemilik weton pon. 1. Pantangan memberi pinjaman, ngutangi, dan menagih hutang. Pantangan pertama yang paling keras dalam hitungan primbon bagi weton pon adalah dilarang memberikan pinjaman uang kepada siapapun tepat di hari kelahiran Anda. Mengapa ini dilarang? Secara spiritual, memberikan uang keluar sebagai pinjaman di hari wetonan dianggap sebagai simbol melepaskan keberuntungan secara sukarela. Uang yang keluar di hari tersebut memiliki energi dingin, yang artinya uang itu akan sangat sulit kembali kepada Anda, atau bahkan bisa memutus tali silaturahmi dengan si peminjam di masa depan. Sama halnya dengan menagih hutang. Menagih hutang dengan paksaan atau amarah di hari pon akan mengeruhkan energi rejeki Anda sendiri. Jika Anda menagih di hari lahir, Anda sedang menarik energi beban orang lain ke dalam nasib Anda. Biarkan hari tersebut menjadi hari steril dari urusan hutang piutang agar wadah rejeki Anda tetap murni. 2. Pantangan memulai hutang baru atau cicilan. Bukan hanya memberi pinjaman, Anda juga sangat dilarang untuk menandatangani surat hutang, mengambil cicilan baru, atau meminjam uang tepat di hari pon kelahiran Anda. Weton pon memiliki lambang paringitan, yang artinya kemuliaan. Jika Anda memulai sebuah beban finansial, hutang, di hari agung Anda sendiri, itu dipercaya akan menjadi beban yang mengakar. Hutang yang diambil di hari kelahiran cenderung akan melilit dalam waktu yang lama dan sulit untuk dilunasi. Secara psikologi spiritual, ini adalah bentuk penghinaan terhadap energi kelimpahan yang sedang diturunkan kepada Anda. Tunggulah 1 atau 2 hari setelah hari lahir untuk urusan administrasi keuangan yang bersifat beban. 3. Pantangan belanja barang mewah yang bersifat konsumtif. Aktivitas finansial ketiga yang menjadi pantangan adalah belanja besar untuk barang-barang yang tidak produktif atau sekadar menuruti gengsi. Seringkali kita merasa ingin menghadiahi diri sendiri, self-reward, di hari kelahiran dengan membeli barang mahal. Namun, bagi weton pon, mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk kesenangan sesaat di hari lahir dianggap sebagai tindakan membuang pupuk. Uang yang Anda miliki di hari lahir seharusnya diinapkan atau disimpan sebagai benih untuk keberuntungan sebulan ke depan. Jika Anda memaksakan belanja besar, biasanya barang tersebut tidak akan awet, cepat rusak, atau justru mendatangkan penyesalan di kemudian hari. 4. Simbolisme sedekah. Cara membuang sengkolo keuangan. Lalu, apakah kita tidak boleh mengeluarkan uang sama sekali? Tentu boleh, namun tujuannya harus tepat. Satu-satunya pengeluaran yang diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan adalah sedekah ikhlas. Namun, ada rahasianya. Bagi weton pon, sedekah di hari lahir tidak boleh dilakukan dengan pamer. Sedekahlah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, atau berikan makanan kepada hewan liar. Ini disebut sebagai ritual ngeluar sengkolo, mengeluarkan sial melalui harta. Dengan mengeluarkan sedikit uang untuk kebaikan, Anda justru sedang memperkuat dinding wadah rejeki Anda agar tidak retak oleh sifat kikir atau tamah. Ritual penubuhan dan solusi, menjemput keberuntungan. Setelah kita membahas berbagai pantangan yang cukup berat bagi pemilik weton pon, mungkin Anda bertanya-tanya, lalu, apa yang harus saya lakukan agar hari kelahiran saya benar-benar menjadi magnet rejeki dan keberuntungan, terutama menyongsong energi besar di tahun 2026 nanti? Leluhur kita tidak hanya mewariskan larangan, tapi juga memberikan kunci atau solusi agar energi pon yang Anda miliki tetap murni dan kuat. Pembahasan terakhir ini adalah panduan praktis untuk mengunci semua vibrasi positif tersebut ke dalam diri Anda. 1. Ritual laku prihatin, puasa weton dan padusan. Solusi paling utama dan paling mujarab bagi weton pon adalah melakukan puasa weton. Jika Anda lahir pada Jumat pon,
maka pada hari itu, cobalah untuk berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar, melainkan ritual, ngasrepke, atau mendinginkan jiwa yang panas. Dengan berpuasa, Anda secara otomatis akan menghindari pantangan lisan, marah-marah, dan pantangan fisik, bekerja terlalu berat. Selain itu, sangat disarankan untuk melakukan ritual padusan atau mandi keramas dengan niat membersihkan diri dari sisa-sisa energi negatif, sengkolo, sebulan yang lalu. Gunakan air yang dicampur sedikit kembang setaman jika memungkinkan, sebagai simbol harumnya nama dan nasib Anda di masa depan. 2. Menyediakan sedekah weton, umbrampe sederhana. Jika Anda tidak bisa berpuasa karena alasan kesehatan atau pekerjaan, ada cara lain yang sangat dianjurkan dalam primbon, yaitu membuat nasi tumpeng pungkur atau minimal menyajikan bubur merah putih sederhana. Ritual ini bukan untuk menyembah sesuatu, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada sedulur papat limo pancer, unsur gaib yang menyertai kelahiran Anda. Bagikan makanan ini kepada tetangga sekitar atau anak yatim. Bagi weton pon, tindakan berbagi makanan di hari kelahiran adalah cara paling efektif untuk memancing rejeki yang lebih besar. Energi syukur yang terpancar dari orang yang memakan pemberian Anda akan menjadi dua sapu jagat yang membentengi Anda dari kesialan. 3. Meditasi, meneng, dan visualisasi masa depan. Ingatlah kembali pembahasan tentang kekuatan sabda dadi. Gunakan malam hari kelahiran Anda untuk duduk tenang, atau meditasi selama minimal 15 menit. Dalam kondisi tenang, visualisasikan semua target dan impian Anda untuk tahun 2026. Bayangkan diri Anda sedang memegang kunci kesuksesan, hutang-hutang Anda lunas, dan keluarga Anda harmonis. Karena energi weton pon di hari lahir sangat tajam, visualisasi ini akan terekam oleh alam semesta lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Inilah saatnya Anda memprogram ulang nasib Anda sendiri, tanpa gangguan dari emosi negatif. 4. Menjadi pemilik weton pon yang bijak. Sebagai penutup, memahami pantangan weton pon bukanlah tentang hidup dalam ketakutan atau kungkungan tradisi yang kolot. Ini adalah bentuk eling dan waspada, kesadaran penuh bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada alam semesta. Dengan menjaga lisan, menahan ego, dan menghormati waktu suci kelahiran Anda sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kuat. Orang yang lahir di hari pon ditakdirkan untuk menjadi pemimpin atau pengayom bagi sekelilingnya. Jika Anda mampu menaklukkan pantangan-pantangan ini, maka secara alami, kewibawaan dan kekayaan akan mengikuti langkah kaki Anda kemanapun Anda pergi. Itulah tadi pembahasan mendalam mengenai pantangan keramat weton pon yang sebaiknya mulai Anda perhatikan demi keselamatan dan kelancaran rejeki Anda. Ingat, ilmu titen ini adalah warisan yang sangat berharga jika kita mau meresapinya dengan hati yang bersih. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada pantangan lain yang sering dipesan oleh orang tua atau sesepuh Anda khusus untuk weton pon? Mari kita berdiskusi di kolom komentar agar wawasan kita semakin kaya. Sebelum saya pamit, jangan lupa like video ini dan share ke grup keluarga atau media sosial Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini dalam melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Sugeng Rahayu. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.